Semangat pagi. Saya Grisa Azara sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Calon Guru tahun 2024 akan melakukan analisis asesmen yang telah dibuat dan disesuaikan dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun 2024 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk soal yang pertama, yaitu kami diminta untuk memilih salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas saat observasi di kegiatan PPL 1 dan menuliskan pendapat kami mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik dalam aspek lingkungan, budaya, dan kemampuan peserta didik. Baik, di sini saya menggunakan contoh asesmen formatif pada materi fluida untuk mata pelajaran fisika di kelas 11 di fase F. Dengan mempertimbangkan mengenai tahapan perkembangan peserta didik, asesmen ini sudah cukup sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik SMA. Untuk peserta didik SMA yang berada di fase F, tugas ini membutuhkan kemampuan analitis yang sejalan dengan perkembangan kognitif mereka, yaitu yang sudah mampu berpikir kritis dan menghubungkan konsep-konsep fisika yang lebih kompleks. Sebagai contoh, soal yang diberikan berikut telah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis mengenai bagaimana aplikasi fluida dalam alat dongkrak hidrolik yang berkaitan dengan luas penampang dan berat benda. Selanjutnya, asesmen ini juga mulai memperhatikan adanya budaya atau kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Contohnya, soal yang mengangkat topik fluida dinamis mengenai hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang ini sudah cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam hal relevansinya, soal yang diberikan ini memiliki kaitan dengan situasi nyata yang dihadapi peserta didik dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari, sehingga peserta didik merasa apa yang telah dipelajari itu bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan mereka. Peserta didik di sini akan mengamati mengenai gaya angkat pesawat terbang yang lebih luas dan mengaitkannya dengan konsep-konsep fisika. Adapun terkait kemampuan peserta didik, asesmen ini divariasikan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan yang ada di antara masing-masing peserta didik. Perbedaan ini mencakup konsep dasar, perumusan sederhana, dan aplikasi kompleks. Contohnya, pada 3 soal yang berbeda ini, soal nomor 9 mencakup pemahaman dasar dari fluida statis, sedangkan nomor 11 mencakup pemahaman fisika yang lebih mengintegrasikan pada persamaan sederhana, dan nomor 12 mencakup aplikasi yang lebih kompleks. Sehingga dari 3 soal yang berbeda ini bisa dilihat bahwa soal yang nomor 9 itu diperuntukkan untuk peserta didik dengan kemampuan yang masih dalam tahap dasar, yang soal nomor 11 mencakup untuk peserta didik dengan kemampuan menengah, dan soal yang terakhir itu untuk peserta didik dengan kemampuan yang lebih kompleks atau lebih tinggi. Untuk soal yang pertama bagian kedua, yaitu kami diminta untuk menjelaskan bagaimana asesmen yang telah dibuat tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Setelah melakukan analisis asesmen ini dinilai belum banyak memberi ruang khusus bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme seperti kuesioner atau bagian seperti Google Form, di mana peserta didik dapat menuliskan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, terdapat sesi diskusi pasca asesmen yang diadakan oleh guru untuk memberikan peserta didik kesempatan berbicara langsung dengan guru mengenai pengalaman mereka selama pengerjaan asesmen atau selama pembelajaran. Dengan diskusi secara langsung, asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana bagi peserta didik untuk berkontribusi dalam proses perbaikan pembelajaran secara keseluruhan. Untuk soal yang kedua pada bagian pertama,
yaitu kami diminta untuk memberikan pendapat apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika proses berlangsungnya pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi, kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah cukup terpenuhi selama proses pembelajaran di kelas. Guru telah menciptakan suasana kondusif dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya, pemikirannya, tanpa ada rasa takut atau diskriminasi. Selain itu, fasilitas kelas seperti pencahayaan yang berasal dari lampu kelas maupun cahaya matahari langsung serta ventilasi sudah cukup memadai. Kelas juga dilengkapi dengan kipas angin sehingga meningkatkan kenyamanan fisik bagi peserta didik. Selain itu, interaksi antara guru dan peserta didik juga telah berlangsung baik dan interaktif. Untuk soal yang bagian kedua, yaitu kami diminta untuk menjelaskan bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan membangun hubungan positif dengan peserta didik melalui interaksi dan umpan balik yang positif. Selain itu, guru juga memastikan adanya aturan kelas yang disepakati bersama. Hal ini tujuannya untuk menerapkan kebiasaan positif antara peserta didik seperti ketepatan waktu masuk kelas, kerapian seragam sekolah, hingga kebersihan di kelas. Dalam membentuk karakter disiplin positif ini, guru memberikan contoh keteladanan dengan selalu datang tepat waktu atau konsisten menjalankan semua aturan yang telah dibuat. Penguatan positif seperti pujian atas perilaku baik harus diberikan untuk mendorong peserta didik terus berperilaku disiplin. Apabila terjadi pelanggaran, konsekuensi yang logis akan diterapkan, tetapi harus tetap bersifat humanis, seperti minta peserta didik yang terlambat untuk mengumpulkan tugas dan menyelesaikannya di waktu tertentu, atau membuat surat-surat pernyataan. Dan dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya merasa aman dan nyaman, tetapi juga diharapkan untuk terbiasa menerapkan disiplin positif, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.